Buka Alkitab kita bersama di Mazmur pasal 2 ayat ke-10. Ya. Mazmur pasal 2 ayat ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Tadi pagi, saudara, tadi pagi ya, atau kemarin ya, tadi pagi rasanya saya terima WhatsApp dari teman tentang seorang dokter di Jakarta, saudara ya. Dia banyak sekali memang dokternya sekarang lagi tenar di TV ya, banyak juga di acara-acara, diundang di bank-bank dan lain-lain. Karena memang pengetahuannya tentang kesehatan luar biasa ya. Dan dia tulis di situ, orang pergi dokter itu kalau ditahu sakitnya cuma tanya apa obatnya. Ya, tidak pernah ada ketemu pasien yang tanya kenapa saya sampai sakit seperti itu. Semua nanya, "Ayah, kalau sakit apa obatnya, Dok?" Ya, dia katakan itu adalah hal yang keliru. Itu adalah hal yang salah. Ya, kenapa? Karena kalau kita pergi dokter hanya diberitahu ini obatnya, ya, tidak diberitahu kenapa kita sampai menjadi sakit, ya, sampai mengalami penyakit demi penyakit itu, ya, obat itu pun tidak akan menolong kita, karena kita tidak akan mengadakan perubahan-perubahan terhadap pola makan kita, pola tidur kita, pola hidup kita. Ya, obat itu hanya akan mungkin menekan penyakitnya, tapi tidak akan pernah menyembuhkan penyakitnya. Ya. Dan kemudian saya sampaikan kepada teman yang mengirimnya, lah itu sama saya katakan. Orang Kristen ya ketemu hamba Tuhan ya begitu. Nanyai solusinya ya. Pak, saya kena gini, masalahnya gini, tolong doakan. Jadi gitu, dia tidak pernah nanya, Pak, saya ini begini, kenapa? Kok sampai begini? Ya, terus teman dia jawab, iya. Ya memang begitu, saudara ya. Terlalu banyak orang Kristen itu kalau ketemu masalah hanya minta didoakan, minta dinubuatkan, ya. Terus apalagi minta dicarikan solusi, petunjuk Tuhan. Tidak pernah sampai nanya, kenapa saya sampai mengalami seperti ini. Nah, jadi kita mau belajar pada malam hari ini apa yang kita sudah baca di Mazmur pasal 2 ayat ke-10. Ya. Sebab itu raja-raja bertindaklah bijaksana. Berarti saudara, kalau dikatakan raja-raja bertindaklah bijaksana, ada kemungkinan para raja ini bertindak kurang bijaksana. Ada kemungkinan orang-orang yang punya kedudukan raja ini banyak melakukan perbuatan atau keputusan yang tidak bijaksana. Nah, saudara dan saya kalau kita lihat sekarang ya, mungkin kita tidak menjadi raja kedudukan kita. Tetapi bukankah kita menjadi raja atas hidup kita sendiri? Ya, kita maunya begini ya kita kerjakan. Kita mau doa ya kita berdoa. Kita tidak mau doa ya tidak ada orang bisa suruh kita doa, ya kan? Kita mau berubah ya kita berubah seikhlas kita. Tidak ada orang yang bisa tegur kita supaya berubah, ya kan? Walaupun mungkin malaikat dari surga turun, ya kan, dengan pedang menyala-nyala suruh berubah, ya kalau kita tidak mau juga tidak bisa. Ya, kita adalah raja-raja bagi hidup kita sendiri. Saudara, kenapa? Karena ya seperti itulah kalau kita perhatikan, saudara ya. Saya pun sebagai hamba Tuhan sering mengalami orang-orang yang bersikap raja terhadap kami hamba Tuhan. Ya, kenapa? Ya pokoknya Pak Hasan saya tidak mau datang PD. Terus nek saya butuh Pak Hasan datang, saya bayarin tiket pesawatnya, hotelnya saya tanggung semua. Pak Hasan datang, doakan tempat saya, gitu saudara. Jadi sikap raja. Ya namanya raja kan masih punya duit, saudara. Namanya raja punya kedudukan, punya jabatan, punya bawahan. Ya, banyak sikap seperti itu, saudara, yang saya alami. Kemudian juga bahkan beberapa hari lalu saya khotbah di kota lain, saya katakan, ya kapan sih seringkali kita diundang makan dengan tulus? Kapan kita diundang makan tanpa ada tujuan konseling? Kapan kita diundang-undang itu dengan apa? Tidak ada tujuan, saya cuma ajak makan, Pak. Saya nggak ada konseling apapun, saya nggak tanya apapun, kita makan. Itu sangat amat langka, saudara, di hidup saya. Ya, lebih banyak kalau sudah maksa ajak makan itu saya malah curiga. Kenapa? Memang waktu itu sedang butuh ditanya, sedang butuh jawaban, maksa. Ya, ayo Pak kita manu dulu. Nah, saya udah tahu kan. Kenapa? Karena sebelum-sebelumnya juga sudah kelihatan. Nek ngundang tuh mesti karena ada sesuatu, saudara. Padahal makannya pun bukan tempat yang super mahal. Misalnya kalau yang super mahal tuh, ya Tony Romas ya satu porsi 400 itu ya agak lumayan lah. Ya kalau satu porsi masih berapa puluh ribu kan tidak mahal, saudara.
Ya. Tapi kembali coba kita lihat di sini. Hai raja-raja. Ya. Hai raja. Raja. Seringkali kita bertemu dengan raja. Seringkali kita bersikap seperti raja di hidup ini. Kenapa? Tidak ada orang bisa tegur. Tidak ada orang bisa ajar. Tidak ada orang bisa pokoknya istilahnya tidak bisa dikandani. Kecuali begitu, saudara. Kalau dalam bahasa Jawa banyak seperti itu. Kita adalah raja buat hidup kita. Ya kan, mau baca firman, ya saikhlasnya saya. Sakarepe saya. Tidak ada orang bisa paksa saya baca. Saya mau baca, saya baca. Saya baca setengah pasal. Ya sakarep saya. Ya toh. Jadi ini adalah sikap raja, saudara. Terus apa lagi? Kalau raja kan bukan lebih banyak kerja, tapi lebih banyak nuntut. Karena raja kan lebih banyak merintah. Ya kan? Yang paling banyak kerja mesti rakyat kan. Nah, raja kan modalnya cangkepnya toh. Suruh gini, suruh gitu, suruh gini ya enggak? Nah, kalau rakyat, banyakan tenaga yang keluar. Betul. Nah, banyak juga Kristen seperti raja. Cangkem itu banyak. Tolong doakan, tolong doakan, tolong doakan. Dia kadang-kadang sering saya tanya, Bapak sudah doa 4 jam enggak? Enggak pernah, Pak. Ya enggak usah minta doa kalau belum pernah doa 4 jam. Kenapa? Nek kita belum sampai rasanya benar-benar kepentok doa, jangan sedikit-sedikit minta bantuan doa. Betul. Ini namanya orang tidak berusaha. Ini namanya orang cari enak. Saudara ya, bahkan kemarin juga saya ketemu orang yang sampai saya jadikan penjelasan begini, Pak. Kalau Bapak punya anak, dia ada PR, terus dia bilang, Pak ini PR terlalu sulit, aku enggak bisa kerjakan, udah aku enggak mau kerjakan, besok aku enggak masuk aja. Nah, kira-kira Bapak senang enggak punya anak seperti itu? Kira-kira Bapak bilang, ya sudah dah kalau gitu, kamu enggak usah masuk dah, nanti minggu depan aja supaya lewat pelajaran itu. Kira-kira begitu? Enggak, saudara. Tapi orang ini setiap kali diberitahu apa masih bantah. Setiap kali diberitahu apa masih bantah. Kalau diberitahu pun dia ngakunya enggak enak ngomongnya. Ya memang saya seperti itu, gitu ngomongnya. Lah. Terus kalau memang seperti itu kan bilang, iya memang saya seperti saya mau berubah. Enggak, jawabannya, iya memang saya seperti itu. Lah ini mau apa terus? Saudara. Ya, sampai saya mau bagaimana? Saya katakan, kadang-kadang Tuhan saya bingung saya katakan. Kenapa? Orang kadang ketemu keambatuan itu kayak persis ketemu dukun. Kenapa? Sudah bawa persembahan ayam putih, ayam merah, mungkin ayam hitam, ya dah. Bawa beras sedikit, bawa apa lagi. Ya sudah dukunnya yang ngelakoni semua. Dia cuma sudah ini nanti beres dukunnya yang sudah baca mantra. Pokoknya terima beres pulang. Seperti itu, saudara. Ya. Kenapa selalu mencari pembelaan? Ya, dan selalu asal ada ingin konseling, selalu ingin ngomong, selalu ingin ngomong. Saudara bisa bayangkan menghadapi orang yang selalu ingin ngomong dan mengadukan masalahnya terus-menerus tapi tidak pernah mau berubah. Gimana rasanya? Ya. Dikasih tahu misalnya, ya, tentang perusahaannya, Tuhan bilang begini. Besok tetap ngotot lagi yang dia mau terus. Tanya ulang lagi. Tanya ulang lagi. Maksudnya dia mungkin bulan lalu Tuhan ngomongnya A, mungkin sekarang sudah berubah jadi B. Ya, mungkin bulan anunya lagi sudah 5 bulan lalu, mungkin sekarang sudah jadi F. Selalu ulang-ulang, saudara. Ya. Dan setiap kali ada teguran Tuhan untuk karakternya, untuk apanya, ya memang saya seperti itu, gitu terus jawabannya. Nah, terus mau diapakan kalau begini, saudara? Ya, makanya kalau di Alkitab bilang ada Yanes dan Yambres. Ya toh? Itu kan memang tidak ada di Alkitab kita penjelasannya, tapi di kitab-kitab Yahudi ada tentang Yanes dan Yambres itu yang selalu menentang, saudara. Ya, makanya coba kita perhatikan sekarang, ya. Raja-raja dibutuhkan kebijaksanaan. Karena raja-raja sering tidak bijak. Kembali kenapa tidak bijak? Ya karena dia raja. Dia punya kuasa, dia punya hak. Lah, saudara dan saya kan punya kuasa dan hak. Tidak ada pendeta bisa paksa saudara dan saya bertobat. Kalau tidak saya tangkap, saya penjarakan. Tidak ada pendeta bisa begitu, betul. Yang pada paling ancaman. Kalau tidak antar perpuluhan, awas usahamu dikokut. Nah, itu yang paling diancam-ancam. Tapi tidak bisa terus dia penjarakan saudara, tidak bisa. Ya. Tetapi kalau saudara dan saya coba perhatikan ayat ini, ya. Raja-raja. Selama hidup kita ini masih punya kesombongan, keangkuhan, ya, tidak menjadi budak, menjadi hamba, kita ini bukanlah orang yang bijaksana. Ya, kita bukanlah orang yang bijaksana. Karena kembali firman Tuhan katakan, hai raja-raja bertindaklah
Ya, berarti tindakan kita itu banyak sekali yang tidak bijaksana. Bisa tindakan karena kekhawatiran, bisa tindakan karena kebodohan, bisa tindakan karena kemarahan, bisa tindakan karena macam-macam, saudara. Bukan karena dorongan Roh Kudus, tapi karena macam-macam. Ya kan? Coba saudara dan saya perhatikan. Ada juga yang diberitahu. Ya, waktu dia telepon, Pak, ini ponakan saya mau pindah kerja. Tuhan bilang tidak boleh pindah, tunggu. Pindah. Berapa bulan lagi nelpon, Pak, ponakan saya sudah berhenti kerja. Loh, gimana? Iya, dia pindah waktu itu, Pak. Dia harus tidak cocok, sekarang berhenti. Terus tolong Bapak doakan lagi. Nah, bagus, saudara. Ini kisah nyata, saya tidak karang-karang. Ya, kalau saudara suka buka di saya punya website, ada itu orang. Itu Taci itu, selalu minta telepon, minta didoakan. Dia punya ponakan. Dan selalu kejadiannya sama. Jadi, terus mau diapakan, saudara? Ya kan? Jadi, dia bilang tidak pindah, dia pindah. Terus sudah pindah, tidak cocok, berhenti. Terus sudah berhenti, nelpon lagi. Tolong doakan sekarang supaya dapat pekerjaan baru. Lah, itu kan. Terus mau diapakan, saudara, yang seperti ini? Ya. Saudara bisa bayangkan rasanya melayani kayak begitu, ketemu orang-orang seperti itu. Ya, benar-benar istilahnya ujian kesabaran kita itu benar-benar ditarik habis-habisan. Ya, mungkin kalau karet itu, kalau ditarik ini mungkin sudah putus-putus, ditarik lagi putus-putus, mungkin satu karet itu sudah jadi 100 biji putusannya kecil-kecil, saudara. Ya, karena seperti itu. Kenapa? Karena mereka merasa mereka tidak wajib ikut. Mereka raja kok. Mereka hanya berhak mengharapkan segala yang baik, tapi tidak mau mengerjakan sesuatu untuk membuat segala jadi baik. Tidak ada. Ya, kemarin pun begitu, saudara. Pulang doa semalam suntukin. Ya, saya bilang tidak ada konseling. Tetap aja maju ke depan. Ya, lagi konselingnya sama saja lagi. Pertanyaannya sama lagi. Iya. Kalau Tuhan sudah bilang A, percaya, selesai. Jangan terus percaya, tanya lagi hal yang sama. Berpikir, oh mungkin itu sekian bulan lalu, Pak. Mungkin sekarang lain lagi Tuhan suruh. Nah, ini yang jadi masalah, saudara. Ya, ini yang jadi problem. Ya, jadi kan kacau kalau begini, saudara. Kembali yuk kuncinya. Raja-raja. Berarti apa? Harus ada hati hamba. Lah hamba itu senang gak senang, dia harus mengerjakan nih, namanya dia hamba. Iya kan? Kalau dia tidak mengerjakan, maaf kata, dia tidak dapat duit. Dia akan diberhentikan. Sederhana saja kan? Berarti apa? Tidak kerjakan, tidak dapat apa-apa. Titik. Kan gitu aja, sederhana sekali. Nah, tapi lihat, kalau raja, orang lain yang dia suruh kerjakan. Dan dia mengharapkan hasil pekerjaan orang lain itu kan. Kan begitu, betul. Ayo, saudara dan saya coba perhatikan. Ini yang sering terjadi di hidup orang percaya. Saudara. Ya, sampai saya berapa kali saya sampaikan. Tuhan bilangnya begini. Ya sudah toh. Nanti tanya lagi bulan depan. Hal yang sama lagi ditanya. Aduh. Kalau dapat teguran, defensif. Bela diri. Nah, terus piye? Tapi tetap mengharapkan yang baik. Kalau hamba, supaya dia dapat yang baik, dia harus melakukan sesuatu yang diperintah. Kalau raja, supaya mendapat sesuatu yang baik, dia harus memerintah. Untuk mendapatkan yang baik. Saudara dan saya lihat di sini makanya. Ini bedanya. Ya. Jadi lihat. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijak. Sana. Berarti kalau kita belum sikap hati hamba, nurut. Iya kan? Dan di dalam Tuhan tidak ada gajian tanggal 1, tidak ada. Saudara, tidak ada gajian tiap bulan, tidak ada. Saya mau sampaikan sama saudara, bisa gajian itu 10 tahun satu kali. Iya. Ada. Ya. Sekaligus nanti dia rapel. Tidak bisa kita berharap, Pak Tuhan ini udah 3 bulan gaji dong. Nggak bisa, dia hadap Tuhan tuh nggak ada gajian per tanggal itu nggak ada. Tolong diperhatikan di sini. Ya, karena kita sering kali, saudara lihat ya, ini loh hati raja ini yang jadi masalah di hidup kita. Ya kan? Hati yang mau semua jadi baik tanpa kita melakukannya, hanya memperkatakannya. Ya kan? Loh raja kan cuma ngomong, bikin gini rakyat siap, bikin gini rakyat oke, rakyat semua yang kerjakan, dia hanya pakai mulut. Ini yang jadi bermasalah, saudara. Terus dibawanya lagi. Bertindaklah bijaksana, terus terimalah pengajaran.
Hai para hakim dunia. Saudara, hakim bukanlah bicara tentang hakim yang tugas di pengadilan. Saudara, karena kalau di dalam Alkitab bahasa Inggris, ya, kata judge yang diterjemahkan menjadi hakim itu juga berarti menilai. Penilai. Bukan hanya hurufiah hakim. Jadi maksudnya apa, saudara? Ya, bukankah semua kita ini menilai segala sesuatu menurut diri kita, bukan menurut Tuhan? Yuk. Proses sama dengan tidak enak, pasti. Amin. Proses sama dengan menyakitkan. Proses sama dengan memuakkan. Proses sama dengan, nah kita akan begitu penilaian kita, ya apa ya? Ya apa ya? Nah, makanya di sini dia para hakim dunia. Orang-orang yang tetap memegang penilaiannya sendiri. Orang-orang yang tetap menilai segala sesuatu menurut penilaiannya sendiri, pikirannya sendiri, perasaannya sendiri, hatinya sendiri. Saudara. Ya, makanya kan firman Tuhan katakan Roh Kudus itu apa? Fungsinya adalah ya, pekerjaannya yaitu juga apa? Akan mengingatkan kita akan penghakiman. Nah, kalau terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan akan mengingatkan kita tentang bagaimana kita menilai segala sesuatu. Nah, kan seringkali kita nilai, waduh kalau kerja gini bisa cuan. Banyak orang kerja gitu malah babak belur. Ya, banyak orang lihat, kerjaan gini gak bisa kaya. Kerjaan karena orang kerjakan kok kaya. Itu penilaian bagaimana kita menghakimi segala sesuatu. Itu yang disebut dengan hai hakim. Nah, bukankah kita juga seringkali main hakim sendiri? Betul. Bahkan sering menghakimi Tuhan. Amin. Tuhan, kesuwen Tuhan. Amin. Dua, Tuhan, kelewat berat Tuhan. Amin. Loh, iya apa ya? Padahal firman Tuhan katakan dengan jelas, ya kan? Firman itu bicara tentang dengan janji apa? Pencobaan tidak melebihi tapi ini kekuatan saya cuma segini. Saya sudah tidak kuat. Sebenarnya bukan tidak kuat, tapi tidak mau. Karena bosan, muak. Betul. Loh, iya apa ya? Loh, saudara. Saya kalau diajak pergi jalan, misalnya jalan kaki. Ya, katakan jalan kaki kemana gitu. Yang tidak penting saya tidak kuat. Tapi kalau saja saya pergi hutan, saya kuat. Kenapa? Saya senang di situ. Karena apa? Belum saudara. Kenapa? Karena perasaan juga menentukan loh, saudara. Betul? Loh, ya apa enggak? Contoh bapak-bapak nih, pergi kerja nih, dalam kondisi baru habis bertengkar. Rasanya di tempat kerja gimana? Sumpah, betul. Ya apa ya? Loh, ya apa enggak? Lelah rasanya, amin. Tapi kalau pergi kerja, istrinya baik-baik, ya toh? Betul enggak? Pergi kerja, bilang, oke yang, selamat bekerja, Tuhan memberkati. Ya toh? Pergi kerjanya gimana? Nyaman toh? Tapi kalau lagi mau kerja diajak berantem dulu, nggak nyaman. Padahal sama aja pekerjaannya, betul. Tapi kan masalah kondisi hatinya berbeda. Coba lihat di sini, saudara. Terimalah pengajaran hai para hakim. Artinya, saudara, cara menilai kita perlu dirubah. Cara melihat kita perlu dirubah. Cara kita memikirkan perlu dirubah. Cara kita merencanakan perlu dirubah. Makanya Tuhan bilang terimalah pengajaran. Kenapa raja disuruh bijaksana? Kembali tadi, karena segala sesuatu dia bisa lakukan. Karena dia seorang raja. Iya kan, kalau hamba tidak bisa. Maaf, dia tidak punya kuasa, saudara. Contoh, ya kan, misalnya, Pak, besok PD-nya jam 12 siang. Waduh, tidak bisa Pak, saya kerja. Kok tidak bisa? Lah saya kerja. Tidak bisa sembarangan, karena dia kerja, amin. Ya apa ya? Dia di bawah orang lain. Dia bukan rajanya. Kalau dia pemiliknya, sakarapku tuh. Betul. Kenapa anak buah aku tinggal anak buahku yang kerja? Terus mau apa? Lah sekarang bosnya lah. Karyawan suruh ngumpul jam berapa, betul? Nah, kalau dia pikir, waduh Pak, kalau jam 12 kan tutup kerja jam 1 kalau hari Sabtu. Berarti kan perusahaan rugi sejam. Lah kalau dia masih hitung rugi, enggak usah bikin PD. Ya lah. Kayak tegas, saudara. Saya bilang, mau maju jam 12 saya layani. Ya kan, maksimal pujian setengah jam, ya firman jam 2 saya pulang. Karena habis itu kan saya doa semalam suntuk sampai pagi, saudara. Ya kenapa? Yang hadir boleh tertidur, saya kan tidak boleh. Betul. Loh, saudara naik bis malam, sopir boleh tidur nggak?
Nggak boleh, saudara. Begitu naik bis, sampai pagi nggak masalah. Supirnya boleh tidur. Enggak, sama supir bilang, aduh aku lelah dah. Naik semua, aku hidupin asid yang ngorok. Kacau semua, betul. Ya enggak? Atau pas ngebut dia tidur, betul. Nah, bangun-bangun semua di rumah sakit, amin. Saudara. Iya kan? Jadi, saudara perhatikan dulu yang kedua. Terimalah pengajaran para hakim dulu. Ketika kita masih tetap menjadi hakim, kita yang menentukan salah atau benar, kita menentukan baik atau buruk, kita yang menentukan kapannya, waktunya, karena kita hakimnya. Kita yang menentukan lamanya, lah hakim menentukan lama di penjara berapa tahun, amin. Salahnya apa hakim semua kan? Maka kita menjadi orang yang paling sulit diajar. Lihat di sini. Terimalah paling sulit diajar. Kenapa? Karena sok keminter. Tadi saya saksikan kan. Memang saya begitu orangnya. Lah ya terus mau apa nih? Sudah dia defensif begitu. Mesti kan dia bilang, iya Pak saya mau berubah. Betul. Jawabannya, iya memang saya begitu. Betul. Terus sudah apa lagi? Kita mau ngomong apa kalau tiap kali kita kasih tahu dia ngomong begitu. Tapi tiap kali nanya lagi. Ayo saudara bisa dibayangkan. Bagaimana rasanya kalau begitu? Betul saudara. Ya, makanya sering saya bilang Tuhan mengonselingi orang itu. Orang persis sudah kayak artikel yang tadi saya terima di WhatsApp. Jadi saudara yang punya WhatsApp kalau mau saya kirimin. Supaya tidak bilang saya ngarang. Baca sendiri. Ya itu dokter. Orang cuma, ya saya sakit. Obatnya apa? Tidak ada yang nanya. Saya sampai sakit begini kenapa ya dok? Tidak ada. Pokoknya sakit obat. Kalau masalah solusi. Masalah doakan. Amin. Oh, iya dok. Masalah tenghingi setan. Amin. Kenapa saya bermasalah? Jangan diungkit-ungkit Pak. Amin. Oh iya kan. Sudah dihapus oleh darah Yesus masa lalu saya. Loh ini ngawur saudara. Tuhan juga mengajar kita belajar dari masa lalu. Betul. Tuhan coba lihat pelajaran di Alkitab itu kan semua pelajaran apa yang terjadi di masa lalu. Betul. Betul apa tidak? Tuhan tidak bilang ada kitab wahyu misalnya 2 wahyu itu tentang kehidupan di Mars kelak kejadiannya kayak gini. Tidak ada. Ini semua kejadian masa lalu. Jadi kembali yuk. Cepat atau lambat tergantung dia berhenti jadi hakim. Betul? Baik atau buruk tergantung dia, berhenti jadi hakim. Waktunya kapan tergantung dia, putuskan. Jangan sok hakim main hakim sendiri. Saya baru dapat ayat ini. Penyembah tadi Tuhan bilang, terimalah pengajaran. Yang mana ayatnya Tuhan? Ada beberapa ayat tentang hal itu, saudara. Ya, tadi saya buka ada beberapa ayat. Tapi tetap Tuhan bilang ayat ini, bukan yang lain. Walaupun ada kata terimalah, saudara ya. Nanti saudara belajar sendiri, tapi bukan itu yang Tuhan suruh tadi. Ya, ada di kitab Yeremia 8 ya, ayat 8 ayat 19 ada. Kemudian di Yesaya 5 ada. Ya, tentang terimalah pengajaran. Tapi Tuhan bilang bukan ayat-ayat itu, ayat yang ini. Ayat yang ini kayak apa sih Tuhan? Tuhan bilang yaitu raja-raja. Tidak pernah mau jadi hamba. Makanya selalu perbuatannya bodoh, perbuatannya teledor, perbuatannya ceroboh, perbuatannya ngaco. Karena tidak menjadi hamba. Dia raja. Saudara dan saya perhatikan. Terus yang kedua, ini para hakim dunia ini. Ya, semua dia yang tentukan, dia yang putuskan. Semua dia. Saudara. Iya. Saya pun mengalami, saudara. Ya, saya pun mengalami ketika mengizinkan Tuhan yang memutuskan itu tidak nyaman, saudara saya katakan. Ya, sangat tidak nyaman ketika mengizinkan Tuhan yang memutuskan. Kalau kita yang memutuskan sesuai hati kita. Betul. Betul. Kadang-kadang, saya katakan tidak selalu, kadang kita nyaman ketika memutuskan sesuatu dan kemudian keadaannya menjadi buruk, tapi itu kita yang putuskan sendiri. Rasanya lebih lego, kadang. Daripada kita sudah tidak semau, Tuhan yang suruh kita putuskan, turut dia dan keadaan menjadi buruk. Jujur aja. Ya kan? Saudara. Loh, coba lihat ayat-ayat di sini. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Orang yang peka. Saudara tidak usah cerita sisi hati saudara, orang yang peka di rohnya nangkep. Saya mau beritahu saudara. Ya. Jadi, orang dunia pun
saudara. Dia bukan dukun, dia tidak pernah terlibat gitu, tapi dia mungkin dari lahirnya juga punya kepekaan. Dia lihat foto aja udah tahu orang ini kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nggak usah cerita. Saudara. Dan itu bukan dari roh Tuhan, apalagi kalau dari roh Tuhan. Saudara. Terasa, sangat terasa. Ya, makanya orang-orang yang mulai peka itu bilang, Pak Hasan, kok saya orang ini kayak gini, gini, kayak gini, kayak gini ya? Kok saya jadi tahu ya Pak? Sudah saya katakan. Akan semakin banyak tahu. Dan semakin berbahaya. Kenapa? Karena hati kita akan menjadi juga semakin bisa pahit, marah, jengkel. Karena kita semakin banyak tahu. Tidak mudah, saudara, ketika semakin banyak tahu. Jangan pikir karena semakin banyak tahu, semakin nyaman. Oh, enggak. Misalnya, Tuhan bilang, ini dia gini-gini. Aduh, Tuhan kok dia begitu ya? Enggak mudah loh, saudara. Ya, makanya yuk sekarang. Terimalah pengajaran. Sekarang pengajaran itu apa? Apa beda pelajaran dengan pengajaran? Ya kan? Kalau pelajaran itu hanya membuat kita jadi tahu. Itu namanya pelajaran. Pelajaran matematika, pelajaran ilmu bumi. Pelajaran hanya membuat kita jadi lebih tahu. Titik. Sampai sana. Tapi kalau pengajaran, itu membuat kita bukan hanya sampai lebih tahu, tetapi akan juga sampai lebih baik. Berubah. Karena sudah dapat pelajaran. Bisa, saudara? Bisa. Ini, kenapa? Saudara lihat di sini kan. Kita perlu mendapatkan pengajaran yang keras dari Tuhan. Bukan hanya berupa firman, tapi pukulan yang keras dari Tuhan. Kenapa? Karena ada hal-hal yang tidak bisa dengan kelembutan. Ada hal-hal yang tidak bisa dengan suasana yang menyenangkan, suasana yang menggembirakan. Karena suasana yang menggembirakan sering tidak berbekas. Tapi suasana yang mendukakan bisa berbekas sampai mati. Betul. Jujur aja. Kalau kita ceritakan kesukaan kita, rasanya kita tidak bisa suka kembali kok. Betul. Tapi kalau kita ceritakan kesedihan kita bisa nangis lagi, amin. Aneh kan? Aneh kan manusia itu? Betul enggak, saudara? Coba cerita. Dulu kita punya sukses, punya gak apa. Tetap hati kita tidak bisa sebahagia dulu. Ya kan? Betul apa enggak? Tapi coba kita ceritakan kesusahan kita. Yang dulu pun, maaf kata, kita ketika baru ingat, masih kecil sekali, saudara. Ya, masih kayak pencitnya mangga gitu. Kita masih bisa cerita dan masih bisa nangis. Amin. Dan padahal mungkin cerita itu sudah kita ceritakan kepada 1.200 orang. Tapi bisa nangis lagi kan? Betul apa ya? Tapi kenapa yang bahagia-bahagia ketika kita ceritakan, kita tidak bisa benar-benar bahagia merasakannya. Karena itu sudah berlalu kan? Sementara kesedihan boleh sudah lewat, tetapi kenangannya seringkali tidak lewat. Dengan mudah kan? Lihat saudara di sini. Terimalah pengajaran. Berarti bukan hanya kita semakin tahu, tetapi menjadi semakin berubah. Karena pengajaran membuat orang semakin berubah. Kalau pelajaran hanya membuat orang semakin tahu. Ingat itu saudara. Ya, pelajaran jadi lebih dalam, atau pengajaran itu menjadi lebih dalam. Kenapa? Itu akan membuat dia lebih banyak berubah, baik sifatnya, ya kan? Yang namanya karakter itu berubah, ya kan? Tutur katanya berubah, gitu. Rencana hidupnya berubah, pikirannya berubah. Itulah namanya pengajaran. Karena pengajaran itu merubah bagian-bagian itu. Saudara. Ya. Kalau pelajaran, saudara, di bahasa Inggris itu namanya lesson. Saudara. Ya. Tapi kalau pengajaran itu learning. Dan orang terpelajar itu definisinya kalau di bahasa Inggris adalah beda dengan kita. Orang terpelajar adalah sarjana. Kalau di dalam bahasa Inggris bukan. Terjemahnya orang terpelajar itu adalah ya orang yang sudah relatif berubah dalam waktu tempo cukup lama. Itu yang namanya terpelajar. Itu yang namanya orang sudah belajar. Ya, kalau saudara bilang, masa Pak Hasan, kalau saya cariin buku saya fotokan di bagian itu. Ya, kalau saudara tidak percaya, buku saya masih simpan. Segini tebal itu buku. Tentang sikap tingkah laku manusia.
namanya personal behavior. Jadi, kalau namanya kita belajar itu sudah belajar, sudah terima pengajaran, mesti ada perubahan. Itu yang penting, bukan hanya tahu. Kalau tahu itu namanya, maaf kata, cuma dapat pelajaran, bukan pengajaran. Saudara, jadi orang yang sudah dapat pengajaran itu berubah. Dan berubahnya relatif temponya cukup lama. Tidak hari ini berubah baik, besok rusak lagi. Besoknya bersemangat lagi, kendor lagi. Jadi ada kata relatif tempo lama. Jadi relatif cukup lama. Tidak berubah-ubah setiap hari. Tapi relatif cukup lama. Di dalam perbuatannya, sikapnya, dan lain-lain. Itu definisinya, saudara. Ya, nah, sesuai dengan firman Tuhan. Kita cuma dengar pelajaran firman. Yesus mati buat kita. Itu pelajaran firman. Oh, kita tahu dia mati buat kita. Kedua, pelajaran firman. Dia menebus dosa kita. Oh, kita tahu kita ditebus. Terus apa lagi? Dia datang untuk memberikan kita hidup dan kelimpahan. Itu pelajaran. Bagian firman yang merupakan pelajaran. Bukan bagian firman yang berupa pengajaran. Kalau yang pengajaran berbeda. Ya, Alkitab bilang, hendaklah engkau kudus karena aku kudus. Nah, itu lain lagi. Kalau pelajaran, saudara, sepihak. Yesus saja yang melakukannya, kita hanya menikmatinya. Kalau pengajaran, Yesus mengajarkannya dan kita disuruh belajar melakukannya. Tidak sama. Saudara, fokusnya, titik beratnya. Ya. Makanya, saudara perhatikan. Sering waktu kita tidak mau belajar, ya, kita dipaksa diciptakan suatu kondisi untuk memaksa kita terpaksa belajar. Ya kan? Ya caranya dan macam-macam, situasinya macam-macam. Ya, ketika saya dulu katakan masih kerja, kan prinsip saya jelas, saudara, hidup saya prinsipnya cuma gampang sekali. 2 prinsip tok. Istri tidak punya, anak tidak punya, uang buat siapa? Jadi setiap hari saya foya-foya hidupnya. Karena prinsip saya, istri nggak punya, anak nggak punya, uang buat siapa lah? Saya simpan uang untuk siapa? Saya tidak punya istri waktu itu, tidak punya anak. Terus ya saya habis-habisin. Ya kan? Lah masalah diajar sama Tuhan ada musim, ya buat saya tidak peduli. Ada musim apa? Hujan, ada musim kering, kalau kita bilang kan. Ya enggak, ada semua, ada waktunya. Saya tidak percaya, saya beranggapan semua akan tetap seperti itu. Hidup saya tetap gampang dapat duit. Nah, Tuhan bilang, oh anak ini kalau dikasih dikasih pelajaran, tidak ngerti. Betul? Terpaksa masuk ke pengajaran, saudara. Ya, diapain? Ya, jadi pengangguran. Nah, udah jadi pengangguran baru ingat dulu hidup boros. Dulu, uang yang dulu diingat-ingat, saudara, totalnya sekian. Tiba-tiba jadi, wih, begitu telitinya sama uang. Ngabisin segini dulu. Andai ku simpan uang itu selama sekian tahun, aku bisa buka rental mobil. Wih, semua dibayangkan yang lewat. Kenapa? Karena kalau cuma pelajaran firman, angel masuknya. Betul? Terpaksa Tuhan masukkan ke pengajaran firman. Sudah di pengajaran firman lebih angel ngertinya. Karena nolak terus. Loh. Terus gimana? Ya terpaksa Tuhan main tegas. Lu mau nurut, nggak nurut, selesai. Nah. Ya, kalau nurut baru jadi. Kalau nurut baru diberkati. Ayo. Sekarang pilih mana? Makanya nubuat itu bersyarat. Ingat itu. Banyak nubuat tidak terjadi, sangat banyak tidak terjadi. Banyak terjadi, sangat banyak terjadi. Nah, sekarang tinggal pilih. Ya kan, tinggal pilih. Gitu loh. Kita mau lakukan, Tuhan lakukan bagiannya. Kita tidak lakukan, Tuhan tidak lakukan. Jadi ada satu sikap yang tegas. Kerjakan atau tinggalkan. Iya kan? Ya saya kerjakan separuh-separuh. Nah ini repot. Jadi kembali kata dan saudara dan saya coba dia kita kembali ke ayat ini. Terimalah pengajaran. Ya. Kita hanya mau pelajaran, pengetahuan umum tentang Tuhan.
Dia mati buat kita. Ya toh? Dia menebus kita. Amin. Sekarang kita adalah umatnya. Itu pengajaran. Terus sudah jadi umat, konsekuensinya apa? Itu pengajaran masuk, bukan pelajaran. Betul? Dia adalah raja lah. Kalau dia raja, apa saya juga raja? Bareng-bareng sama dia. Pertanyaan kan begitu. Amin. Kan Tuhan bilang nanti, aku akan duduk bersama dengan untuk menghakimi. Nanti. Amin. Halo. Bukan sekarang. Betul apa ya? Nah, makanya kembali ke sini. Betapa sulitnya kita meninggalkan sikap raja di hidup kita. Sulit diatur, sulit diperintah. Ya kan? Sangat berat. Saya pun mengalami, saudara. Meninggalkan sikap raja atas hidup saya sendiri sangat amat sulit. Sangat amat sulit. Ya, kenapa? Karena kan kita hidup ini mengenal yang namanya nyaman dan tidak nyaman. Betul. Betul. Kalau nyaman menyukakan hati kita, kalau tidak nyaman tidak menyukakan hati kita kan. Betul apa ya? Iya. Nah, semua yang tidak nyaman itu pasti saudara dan saya berusaha untuk keluar daripadanya, meninggalkannya, menjauh daripadanya. Dan semua yang nyaman kita akan berusaha mendekatinya, merangkulnya, memilikinya. Iya. Tetapi Tuhan bilang, ayo bijaksana. Lah bijak itu kan jelas saudara, berhubungan dengan hikmat kan. Berhubungan dengan hikmat. Lah hikmat manusia kan sering mencelakakan. Betul. Betul. Loh, saya sering ketemu orang yang celaka karena hikmatnya sendiri, saudara. Dia lihat, waduh, kayaknya kerja gini lagi rame, ikut. Ya, orang lain dapat dagingnya, dia dapat tulangnya. Ya, tapi kan tulang lumayan, Pak, pakai bikin kaldu. Ya, gigit tuh tulang. Udahlah. Ya, atau saya kayaknya begini. Ya, bukannya tambah naik tapi tambah tenggelam. Ini karena dia adalah raja. Untuk kualitas raja butuh bijaksana. Lah untuk bijak perlu hikmat. Hikmat datang dari Tuhan. Hikmat datang dari pimpinan roh Tuhan. Saudara. Jadi kita mau lihat di sini. Ya. Kita mau lihat coba. Ya. Bijaksana. Berarti apa? Jelas kan definisinya bijak, kalau saudara perhatikan kan tidak memihak itu bijak. Terus keputusannya tepat itu bijak, ya toh? Betul. Ya toh? Betul apa enggak? Bijak itu. Terus apa lagi? Ya kan? Secara moral itu baik, yang namanya bijak. Ya kan? Macam-macam kan, dalam sekali kata bijak ini kan kalau kita lihat definisinya. Nah, terus masalah pengajaran ini loh sekarang. Selama ini yang kita dengar cuma pelajaran Alkitab. Bukan pengajaran Alkitab. Yang kita diajarkan tentang perbuatannya Yesus terus. Bukan kehendaknya Yesus. Padahal kalau dia lakukan perbuatan itu kan masih ada sesuatu yang mendorongnya. Masih ada sesuatu motivasi yang membuat dia melakukannya. Bukan sekedar dia lakukan iseng-iseng karena dia bosan di surga maka dia turun ke bumi jalan-jalan. Amin. Betul. Tidak kan? Dia lakukan mesti ada motivasi. Tadi saudara saya nonton TV tentang acara yang namanya Wake Up Call. Pembawa acaranya itu The Rock, Dwayne Johnson. Saudara yang suka nonton TV tahu Dwayne Johnson. Itu kan mantan apa namanya? Yang sering muncul di TV, atlet itu loh. Apa namanya? Pegulat. Terus sekarang dia jadi bintang film yang pada super besar itu. Nah, dia buat apa sekarang? Saudara? Dia buat sebuah program Wake Up Call. Wake Up Call itu sebenarnya kalau bahasa Inggris urufiahnya artinya panggilan bangun pagi. Nah, kalau terjemahan lainnya sebenarnya Wake Up Call itu cuma peringatan. Sudah diperingatkan. Nah, apa yang dia lakukan, saudara? Dia mencari orang-orang yang super gendut. Terus dia tanya mereka, mau enggak kalian punya tubuh ini jadi normal kembali seperti dulu? Ya, banyak yang mau. Saudara, ya.
Kemudian ada yang mau, ada pria itu mau, kemudian dia dilatih oleh pelatih fisik seorang perempuan. Baru 7 menit dia latihan, dia sudah menyerah. Pria ini, aku menyerah. Waktu dia menyerah, perempuan ini bukan hanya seorang pelatih fisik, tapi dia juga seorang ahli psikologi. Jadi, waktu dia menyerah, dia ajak duduk. Digali faktor kejiwaannya, mengapa dia menjadi begitu gendut. Pria ini mengaku, dia kecewa sama papanya. Sama papa kandung. Karena papa kandungnya selalu ngomong, kamu bisa jadi lebih baik lagi. Kamu bisa lebih baik lagi, nilaimu bisa lebih baik lagi. Semua yang dilakukan si laki ini di mata bapaknya tidak baik atau belum cukup baik. Ini yang membuat laki ini lari ke makanan dalam stresnya. Dia makan terus. Jadi di sana dia digali, saudara, oleh ahli psikologi ini ditanya. Akhirnya dia mengaku semua. Jadi kegendutan itu bukan karena apa dia punya faktor turunan gendut, bukan. Ternyata papanya tidak pernah menghargai dia. Papanya selalu ngomong dia bisa lebih lagi. Jadi selalu yang apa yang dia capai itu belum menyenangkan papanya. Maka dia pelariannya ke makanan. Dan sampai dewasa pun, sampai dia bekerja, sampai apa semua dia larikan ke makanan. Dia tidak bisa lupa di hadapan bapaknya, dia bukan kurang baik. Dia belum cukup baik di hadapan bapaknya. Terus, karena orang yang seperti ini butuh pengakuan, maka dibikinkanlah acara-acara, saudara. Ya, ketika dia sudah tidak mau lanjutkan, ya karena latihan berat kan untuk menurunkan berat badan itu, dia nyerah terus, saudara. Akhirnya dibuatkan apa? Upacara kematian. Teman-teman dekatnya diundang untuk hadir di upacara kematiannya. Terus, dia juga diundang hadir. Semua sudah berkumpul di situ, dia diundang hadir. Tidak ada satu orang pun menegur dia, ngomong sama dia, karena dia dianggap sudah mati. Dan semua temannya memberikan kata sambutan. Bahwa kami kehilangan dia. Dia orangnya baik. Terus, temannya lagi, ya kami merindukan dia gini. Tapi semua orang tidak negur dia di acara itu karena memang dia yang mau dimakamkan. Jadi dia dianggap mati oleh teman-teman. Nah, disitulah kemudian dia merasa sangat terharu. Ternyata banyak teman-temannya yang buat teman-temannya dia orang baik. Nah, di situ memompa dia semangat sampai 6 bulan itu dia menurunkan berat badan 40,5 kilo. Dari berat badan 100 hampir pokoknya 150 lebih. Dia turunkan berat badannya. Jadi saudara dan saya lihat sekarang. Mungkin saat ini kita punya sakit kejiwaan. Ya kan? Karena mungkin dulu begini, mungkin begitu, mungkin begini, mungkin begitu kan. Kalau bapak yang itu satu pria itu karena bapaknya selalu bilang, ya itu. Di hadapan bapaknya semua yang dia lakukan kurang memuaskan. Tak ada penghargaan. Nah, saya tidak tahu mungkin kita punya masa lalu kayak apa, masing-masing kan beda-beda. Betul. Dan itu yang memotivasi kita kemudian menjadi saat ini kan. Membentuk kita menjadi saat ini. Dan itu yang perlu disembuhkan. Betul. Makanya, saudara, Tuhan itu adalah penyembuh. Tabib yang ajaib. Dia tidak hanya tahu kenapa kita sakit ini, tapi dia tahu penyebabnya. Lah kalau zaman dulu bisa tahu penyebabnya tanpa periksa darah, tanpa apa, kan ajaib. Betul, kalau sekarang kan coba pergi lab, pasti gitu dia, betul. Terus kalau coba MRI dulu, wah semua disuruh coba USG, semua kan. Lah kalau ini ajaib kan, sudah tahu ini penyebabnya. Amin. Amin. Oh iya tuh. Tabib yang tapi kita tidak perlu terus jerit-jeritan kita sakit. Halo. Kalau kita bilang Tuhan saya sakit, berarti selama ini kita tidak pernah sembuh. Betul. Berarti selama ini kita tidak pernah mau menjalani terapi kesembuhan. Maunya cuma apa? Ya, Tuhan kalau aku sakit langsunglah sembuhkan. Tuhan jangan suruh begini, begitu. Terapi apa itu Tuhan? Amin. Nah, pengajaran itulah terapinya. Saudara. Halo. Minimal kita punya penyakit sakit hati. Betul. Itu. Semua orang pernah disakiti. Tidak ada orang yang tidak pernah disakiti. Betul. Iya apa ya? Semua orang pernah dilukai. Tidak ada orang yang tidak pernah dilukai.
Ya kan? Semua orang pernah mengalami kecewa. Saya yakin semua kita pernah ada kecewanya. Ya, semua kita punya penyakit. Betul? Entah itu sudah sembuh ataupun kronis. Seperti pernah sakit dan kapan-kapan bisa kumat lagi. Seperti saya misalnya malaria. Ya, itu kan namanya malaria kapan-kapan bisa kumat. Saudara, belum ada namanya obat pembasmi benar-benar malaria yang ada di dalam darah. Kenapa? Nanti kapan tubuh ini begitu drop, dia akan kumat lagi malarianya. Tidak ada saudara-saudara minum obat apapun tidak mematikan parasit malaria di darah saudara. Sampai hari ini. Betul? Tidak ada obat. Jadi kapan saya lemah, saya akan kumat. Dan kemarin saya kumat. Karena angin aja saya sudah gini, kedinginan luar biasa. Jadi saya selimutan terus. Sampai jam 3, saya tidak keluar kamar sampai tadi pagi. Selimutan terus. Nggak makan. Kenapa? Dingin badan saya terus gemeteran. Saya bilang Tuhan, kalau saya kumat malaria, biarlah saya kumat malaria di rumah. Jangan waktu saya sedang pelayanan. Ya, dingin minta ampun saudara. Selimut semua. Kaki, semua diselimut begini. Nggak berani kena angin. Gregesnya luar biasa. Ya. Itu kapan-kapan bisa kumat. Karena itu sudah ada di dalam. Halo? Loh, mungkin saat ini ada penyakit apa di dalam kita secara rohani? Penyakit gampang nyerah, gampang kecewa, penyakit tidak sabar, betul? Ini akan jam-jam kumat loh kalau rohani kita lagi bermasalah. Kalau rohani lagi drop, penyakit kumat. Halo? Karena kita pernah kena penyakit itu. Dan ingat saudara, iblis tidak pernah memberikan serangan baru di dalam hidup kita. Dia selalu memakai serangan yang dulu itu juga. Ya kan? Dulu misalnya kita gampang putus asa, besok ujiannya putus asa lagi. Kecewa, besok ujiannya kecewa lagi. Bolak-balik itu saja, mana sih ada ujian barunya? Betul? Karena Alkitab kan bilang, betul. Tuhan sendiri mengatakan apa? Bahwa keturunan perempuan itu akan memecahkan, meremukkan kepala. Mula kepalanya iblis sudah diremukkan. Alias sudah nggak bisa mikir lagi, betul? Kalau kan sekarang ada program-program itu ya semua program lamanya dia, bukan program baru loh. Dia sudah kepalanya rusak kok nggak bisa mikir. Halo? Nah, tetapi karena sudah ada bibit penyakitnya di dalam kita, itu jam-jam bisa timbul kembali. Saudara. Makanya, ayo berhenti jadi raja. Nggak bisa diatur Tuhan. Nggak bisa diperintah Tuhan. Pinterin ngatur Tuhan. Betul? Berhenti sudah. Bosan sudah kayak begini saudara hidup itu. Betul? Kedua, ayo belajar terima pengajaran. Jangan jadi hakim. Dibilang hakim dunia. Ya, padahal kita bilang Tuhanlah satu-satunya hakim. Jadi yang nentukan salah benar kapan, lamanya berapa lama, ya toh, berat hukumannya, berat percobaannya dan berat semuanya ya Tuhan toh. Loh, iya apa enggak? Misalnya hakim betok kan, dia dihukum penjara sekian lama dengan hukum percobaan sekian lama. Loh, ditentukan kan hakim, betul. Dihukum dengan bayar denda sekian, siapa? Hakim toh. Ya apa enggak? Nah, berhentilah kita jadi hakim sendiri. Tuhan, aku sudah bayar lu sekian tahun. Tuhan bilang, kamu sudah lalui sekian tahun, nak. Tapi dari sekian tahun yang namanya taat itu berapa hari? Halo? Ayo, katakan sudah 5 tahun. Taatnya berapa hari? Ada 50 hari dari sekian itu? Misalnya kalau ditanya terang-terangan, ya mungkin Tuhan. No. Betul, Tuhan, anakku sudah loh ini sekolah setahun. Tapi dalam setahun pergi sekolahnya cuma berapa bulan? Terus minta naik kelas. Kalau enggak naik, gurunya dibawain parang. Nah ini kan susah kalau begini. Saudara, coba kita perhatikan kebenaran di sini. Ya. Berhenti kita jadi hakim dunia. Baik atau buruk Tuhan yang tentukan. Karena seringkali yang baik buat kita belum tentu baik buat kita, yang buruk buat kita belum tentu buruk buat kita. Ya kan? Justru Yusuf di penjara itu baik buat dia supaya naik jadi Perdana Menteri. Kalau dia tidak di penjara, kapan dia ketemu juru minum juru roti? Amin. Kan lama sekali, betul. Dia harus berusaha dulu dari nol, mungkin berusaha dulu katakanlah tanam kebun anggur, ya kan, supaya dia bisa ketemu sama juru minum, ya toh. Mungkin anggurnya super sehingga juru minumnya beli dari dia. Lama, saudara. Kesuwen.
Ya toh? Dan saingannya banyak, amin. Ya toh? Nggak sendiri dia tanam anggur, betul? Nah kalau di penjara, yang bisa ngartikan mimpi dia sendiri kan, nggak ada saingan. Iya toh? Ya kan? Terus kembali di situ, hai para hakim, belajar terima pengajaran. Alias para hakim ini orang-orang yang kurang belajar. Akibatnya, saudara, semua yang dihakimi itu sakarepi dia sendiri, pasti semuanya salah. Lagi kurang belajar. Betul. Betul, saudara. Orang dunia pun, saudara, untuk menjadi hakim itu kan sekolahnya panjang. Terus dia dites lagi, saudara, oleh negara untuk bisa menjadi hakim atau tidak. Untuk menjadi jaksa pun dia dites oleh negara lagi, saudara. Tidak hanya terus tamat SH, terus ngelamar jadi, tidak bisa. Ada proses lagi. Nah, sekarang coba. Hai para hakim. Kitalah hakim-hakim itu. Betul? Kita nentukan kalau kita diproses berapa lama. Kita nentukan sendiri. Tidak boleh lama-lama. Tidak pakai lama. Katanya iklannya Telkomsel dulu kan. Tidak pakai lama. Terus beratnya juga kita yang tentukan sendiri. Ya kan? Betul? Terus dendanya juga kita tentukan sendiri. Kitalah hakim. Makanya Tuhan bilang yang seperti ini kurang pengajaran. Kurang pengajaran. Kenapa kurang pengajaran? Kembali karena merasa benernya sendiri. Loh, ya toh. Karena merasa sudah pinter, merasa bener, merasa semua yang dia pandang, dia lihat, dia putuskan baik. Gitu. Ngapain belajar lagi? Betul. Betul. Udah. Makanya kalau saya sekarang lihat, saudara ya, sudah tidak zamannya jalan sembarangan, terus kejedok teriak minta tolong Tuhan. Jalan semaunya, kemudian masuk jurang teriak-teriak minta diangkat naik oleh Tuhan. Udah nggak zaman. Kenapa? Kalau zaman dulu kita belum ngerti firman Tuhan, mungkin oke. Kalau zaman sekarang kita sudah ngerti firman, itu namanya mencobai Tuhan. Beda nih, belum ngerti sama sudah ngerti loh, saudara. Sama kayak polisi misalnya masang rambu dilarang masuk. Itu kan sosialisasi dulu, betul? Betul apa tidak? Agak berapa hari orang lewat ditegur dulu kan. Tapi kalau sudah setahun rambu itu di situ, tidak akan ditegur lagi kan? Tidak akan kan? Tidak ada bilang, loh kapan dipasang Pak? Setahun loh, 10 tahun loh Pak baru tangkep. Tidak toh. Saudara, nah kan disosialisasikan. Nah sekarang kan firman sudah disosialisasikan. Amin. Terus berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Oke, udah selesai, singkat. Raja dan hakim. Lawannya raja ya hamba. Betul. Terus lawannya hakim? Siapa? Ya terdakwanya toh. Ya hakim menentukan, kamu begini, kamu begini, kamu begini, terus diputuskan, plek, itu hakim, bukan jaksa. Ya kan? Betul apa ya? Lah selama ini yang memutuskan siapa? Kita sendiri. Ya kan? Yang kerjakan kita sendiri, rencanakan kita sendiri. Amin. Ya gagal kita sendiri, tapi kalau sudah gagal Tuhan harus dilibatkan. Amin. Kalau sukses Tuhan dijauhi. Amin. Ini kan masalahnya. Ya, baik. Jadi sudah selesai, nanti direnungkan sendiri, enggak panjang-panjang. Ya kan ini khotbah sudah cukup panjang rasanya saudara ya. Itu jadi ya tinggal hakim dan raja, raja dan hakim, raja dan hakim, hakim dan raja. Selesai, gampang sekali tuh, singkat, padat, jelas. Enggak pakai panjang-panjang. Amin. Oke, kita akan berdoa. Kalau ada pesan saya sampaikan. Baik, hanya sampai sini kita mau berdoa penutup. Sekarang doa penutup Pak Ferry yang berdoa penutup. Tuhan terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang indah ini. Terima kasih Kau memberikan kami pengertian yang baru tentang pelajaran dan pengajaran Tuhan. Terima kasih, bantu kami untuk merenungkan firman ini
bantu kami Tuhan ke depan untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang tidak hanya sekedar tahu, tetapi kami juga mengalaminya. Terima kasih buat hamba-Mu yang Kau utus kemari ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati hamba-Mu ini lebih erat lagi dengan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin.